Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, maka Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena bagi 25 subscriber yang beruntung akan mendapatkan kitab Padepokan Seklat yang berisi banyak sekali keilmuan baik spiritual maupun supernatural yang nanti akan diundi ketika subscriber Mbah Wira telah mencapai 1000. Terima kasih. Selamat tahun baru Mbah Wira sampaikan kepada seluruh pendengar semuanya. Semoga sehat dan selalu beruntung. Baik, sedulur semua, kali ini kita ada klien lagi ya, yaitu klien dengan nomor 5945. Mbak Wira ulangi, klien nomor 5945 ini adalah klien dari Malaysia ya, dari Pak Cik di Malaysia. Ada terawangan sebuah jimatan ya, tombak jimatan. Kenapa sebuah tombak disebut jimatan? Apabila ukurannya kurang dari 1 jengkal ya. Kalau lebih dari 1 jengkal maka akan disebut dengan tombak. Sama, keris pun juga demikian. Apabila panjangnya kurang dari 1 jengkal maka kita sebut dengan jimatan. Kalau lebih dari 1 jengkal maka kemudian kita sebut dengan keris, baik itu keris ageman ataupun keris yang lainnya, kayak gitu. Baik, sebuah keris dan sebuah tombak ya. Tombak ini menurut Mbah Wira menarik ya, karena Mbah Wira dapat merasakan dari bahan yang digunakan untuk menyusunnya itu terbuat dari bahan-bahan pilihan yang mampu menampung energi dalam jumlah besar. Ya, jadi perlu Mbah Wira sampaikan dahulu bahwa sebagai seorang praktisi supranatural, kami itu perlu memilih bahan. Jadi tidak asal. Baik itu empu ya, pembuat keris pusaka zaman dahulu ataupun praktisi modern zaman sekarang, kami perlu memilih bahan yang akan dijadikan sebagai azimat, mustika ataupun pusaka. Kenapa? Karena dengan bahan yang baik, maka dia akan bisa menyimpan energi dalam jumlah banyak. Sehingga tugas yang dilaksanakan akan lebih banyak, masa pakainya akan lebih panjang. Kepuasan klien bergantung pada itu. Apabila bahan yang dipilih asal, misalnya terbuat dari plastik misalnya, maka dia hanya akan sedikit saja mampu menampung energi, dan ketika dipakai sebentar habis tuahnya. Pelanggan akan kecewa. Itu yang Mbah Wira pikirkan ketika Mbah Wira pertama kali memilih emas atau logam mulia sebagai media pembuatan azimat. Jadi bagaimana kemampuan atau daya tahan suatu benda dalam menyimpan energi, kayak batu akik, batu combong, batu junjung derajat. Mbak Wira suka dan pernah menggunakannya juga. Namun sifatnya batu ada batasan, ketika dia menampung energi dalam jumlah tertentu, ketika diisi lagi atau ditambah lagi dia akan pecah atau crack. Itulah kenapa Mbak Wira kemudian memilih emas sebagai media untuk benda bertuah. Paham ya? Selain emas atau logam mulia, ada juga perak. Nah, perak itu juga logam mulia. Kemudian berlian atau diamond, ya itu juga batu mulia. Ya, itu bagus untuk menyimpan benda-benda yang sifatnya bertuah. Nah, keris ini atau tombak kecil ya, tombak jimatan ini pun demikian. Mbah Wira dapat merasakan ini bahannya bagus untuk menyimpan energi. Namun sayang, 1 Januari 2023 ini kondisi tombak jimatan ini kosong. Mbah Wira melakukan pengecekan tombak ini melalui beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Memang sebuah benda itu adanya bertuah karena mengandung energi, apalagi keris, tombak ya, baik itu jimatan maupun yang bukan. Dia adanya bertuah karena kandungan energi yang ada di dalamnya. Biasanya kalau keris atau tombak itu tidak hanya mengandalkan sisi khodamnya saja, melainkan juga energi doa yang dipanjatkan dari empu yang membuat benda tersebut. Ya, nih bedanya di situ. Kalau azimat memang macam-macam. Ada yang stressing pointnya pada energi, ada yang stressing pointnya pada khodam. Kalau Mbah Wira sendiri memilih stressing pointnya pada khodam. Ada juga yang stressing pointnya pada portal. Jadi portal begitu yang dijual. Ya nggak apa-apa. Setiap praktisi punya gayanya masing-masing dalam melayani kliennya, dalam memuaskan kliennya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semua baik.
tergantung bagaimana kebutuhan kita. Kayak gitu. Kita kembali. Tombak jimatan ini ya setidak-tidaknya mengandung dua energi. Yang pertama adalah energi dari alam, ya, yaitu suatu benda yang diisi energi oleh alam yang membuatnya terisi energi, ya, dan alam yang membuatnya tanpa campur tangan manusia. Biasanya benda-benda yang terisi alam ini disebut dengan mustika. Jelas kalau keris itu kan campur tangan manusia, jelas keris atau tombaknya aja kan buatan manusia. Jelas dia tidak terisi dengan energi alam. Ada nggak keris atau tombak yang terisi energi alam? Mestinya ada. Ya, biasanya adalah keris atau tombak yang sudah lama dibiarkan di alam, kemudian dia karena sifatnya yang baik dalam menyimpan energi, kemudian terisi energi oleh alam. Itu bisa. Tapi pada klien kita kali ini nomor 5945 ini tidak ada energi alamnya. Ya. Yang kedua, yaitu energi dari manusia, energi dari empu yang membuat. Memang betul bahwa yang namanya tombak atau keris itu seringkali terisi energi dari empu yang membuat, betul. Kalau tombak ini adalah tombak tua, maka dia dibuat untuk beberapa generasi yang lalu. Yang mana energinya itu bisa habis seiring dengan penggunaan. Nah, memang pada kasus klien nomor 5945 ini tidak mengandung energi. Dan itu bisa Anda buktikan ketika ada membawa benda ini, itu tidak ada beda antara membawa benda ini dan tidak. Ya. Jadi jangan khawatir. Ketika Anda melakukan terawangan ke Mbah Wira kemudian hasilnya kosong, Anda bisa kok menguji sendiri. Dengan cara yaitu dibandingkan secara langsung. Seminggu nggak usah dibawa bendanya. Kehidupan Anda seperti apa diamati. Kemudian dibawa bendanya, azimatnya atau mustikanya atau pusakanya. Diamati lagi seminggu. Ada beda nggak antara membawa benda ini dan tidak membawa benda ini? Kalau sama saja berarti memang benar bahwa benda ini kosong, tidak memberikan tuah. Karena kalau memberikan tuah, pasti kerasa perbedaannya. Nah, inilah yang Mbah Wira minta untuk dirasakan oleh para pengguna azimat atau para pengguna pusaka. Perbedaan inilah yang kemudian kita sebut dengan tuah. Jadi biasanya nggak terjadi. Kemudian setelah membawa benda tersebut itu jadi terjadi. Gitu. Ya itu cara membedakannya. Jadi ini menurut Mbah Wira kosong. Energi dari empunya pun sudah tidak ada. Memang bendanya bagus untuk menyimpan energi, sangat baik. Tapi secara kondisi sekarang 1 Januari 2023 ini kosong, tidak mengandung energi. Yang ketiga adalah energi dari jin, energi dari khodam, energi dari entitas yang memang diisikan ke dalam benda ini untuk memberikan tuah. Mbah Wira cek, ini tidak ada energi dari entitasnya, tidak ada energi dari makhluknya. Mbah Wira sudah cek juga dengan metode lain yang namanya metode visualisasi. Kenapa kok sampai berbeda metode Mbah Wira? Karena Mbah Wira paham bahwa yang namanya klien ketika datang ke Mbah Wira, dia pengen yang terbaik. Pengennya kerisnya atau tombaknya isinya macan, isinya kodam kelas raja-raja, kodam kelas dewa-dewa. Mbah Wira paham itu. Oleh karenanya ketika suatu benda itu kosong, maka Mbah Wira akan mengedukasi, akan menjelaskan dengan rinci. Kenapa kok benda tersebut bisa kosong? Posibilitas-posibilitas apa yang dia alami? Posibilitas apa yang terjadi? Fenomena apa? Rekayasa seperti apa yang dia alami sehingga benda tersebut kemudian bisa kosong, tidak berkhodam. Itu akan Mbah Wira jelaskan. Ya, dan kalau belum puas, Anda bisa membandingkannya langsung antara membawa benda ini atau dengan tidak membawa benda ini. Sama enggak? Kalau sama, berarti memang benar benda ini kosong, tidak berkhodam. Kita lanjut. Metode berikutnya yang Mbah Wira pakai adalah metode visualisasi. Tadi, ya sebelum terawangan ini Mbah Wira menerawang sabuk warisan, kosong. Menerawang kulit warisan, kosong. Kemudian menerawang sebuah gelang. Ternyata gelang itu ketika Mbah Wira cek secara visualisasi, Mbah Wira dapat gambaran, dapat visual. Walaupun memang itu hanya berupa residu atau jejak saja. Nah, pada benda ini Mbah Wira juga menggunakan metode yang sama, metode visual. Namun Mbah Wira tidak menangkap adanya tanda-tanda visual apapun. Mbah Wira tidak menangkap adanya tanda-tanda manifestasi apapun. Mbah Wira tidak menangkap adanya tanda-tanda keberadaan khodam jenis apapun di dalam tombak jimatan ini. Itulah kenapa Mbah Wira sampaikan bahwa tombak ini tidak berkhodam. Mohon maaf, Mbah Wira tidak tahu ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun empu yang membuat siapa. Terus terang Mbah Wira tidak tahu. Dan oleh karenanya ketika Mbah Wira menyampaikan seperti ini, Mbah Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Mbah Wira hanya berusaha menyampaikan apa adanya sesuai dengan foto benda yang dikirim. Gitu
Ya jadi siapapun Anda ketika mendengarkan penjelasan Mbak Wira, tolong selalu diingat bahwa Mbak Wira tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun. Tidak perlu Mbak Wira menjatuhkan siapapun. Karena Mbak Wira buka praktek terawangan 7 tahun ini memasuki tahun yang ke-8 dipercaya karena memang keobjektivitasan, kejujuran terawangannya kayak gitu. Jelas ya? Nah, yang terakhir, Mbak Wira mencoba metode yang lebih tajam, lebih berat, lebih berani. Namanya metode injeksi energi. Jadi suatu metode yang digunakan ya apabila dua metode sebelumnya itu dinyatakan hasil bahwa kosong, tidak berhodam. Namanya metode injeksi energi. Mbak Wira berusaha menginjek energi dengan niat menarik paksa entitas apapun yang bersemayam dalam suatu benda yang diterawang. Ketika Mbak Wira injek, ternyata Mbak Wira tidak mendapat feedback apapun. Hal ini menjadi jelas, menjadi tanda bahwa memang tombak jimatan ini tidak berhodam ya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan suatu benda kehilangan kodamnya, sudah banyak Mbak Wira bahas di video-video sebelumnya, tapi untuk tombak jimatan dari klien nomor 5945 ini akan Mbak Wira ulas secara spesifik. Yang pertama, karena ini tua. Jadi dia dibuat bukan untuk Anda. Dia dibuat untuk leluhur zaman dahulu yang Mbak Wira tidak tahu siapa namanya. Ibarat baju itu dibuat untuk orang zaman dahulu. Secara turun-temurun baju itu diwariskan dari generasi ke generasi dan belum tentu ada yang sesuai. Boleh jadi ada yang tidak sesuai. Boleh jadi digunakan overdosis, boleh jadi digunakan tidak tepat untuk penggunaannya. Sehingga baju itu kemudian rusak. Tiba pada Anda, bajunya, kainnya masih ada, tapi secara fungsi dia tidak bisa dipakai untuk berpakaian. Itulah tombak jimatan ini. Secara benda, secara fisik ada hingga sekarang, tapi secara fungsi sudah tidak ada. Secara daya esoteris, secara kemampuan magic yang dia alami sudah nggak ada. Kenapa? Karena di beberapa generasi sebelumnya dia mengalami perlakuan yang tidak pas. Tidak cocok hodamnya, tidak pas penggunaannya, tidak pas perawatannya, sehingga kemudian dia kehilangan tuahnya. Yaitu yang pertama. Yang kedua, kita membeli azimat, membeli pusaka, membeli mustika itu sebenarnya seperti membeli baju. Disesuaikan dengan ukuran diri kita. Itulah kenapa ada yang namanya jodoh-jodohan. Kalau orang Jawa menyebutnya kalau beli keris, beli tombak itu ditayuh. Ditayuh itu dijodohkan. Jodoh nggak dengan pemilik yang sekarang. Kalau nggak jodoh ya percuma. Anda akan memiliki fisiknya, tapi secara esoteris Anda tidak memilikinya. Sama seperti tombak ini, secara jimatan cantik banget. Secara besi kualitas bagus. Tapi memang secara daya energi dan daya magic dia udah kosong. Gitu. Ya, jadi ini memang dibuat bukan untuk Anda. Dibuat untuk beberapa generasi sebelum Anda. Ini sudah kosong sekarang kondisinya. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan untuk tombak jimatan dari klan nomor 5945. Mbak Wira merekomendasikan sih kalau Anda mau mengisinya dengan kodam maka ini akan sangat baik. Karena kondisi sekarang udah netral, tidak ada residu atau sisa-sisa energi dari praktisi atau dari empu yang sebelumnya. Ini kalau diisi dengan ritualan baru ini bagus. Karena dia sangat baik dalam menampung energi dari suatu hasil ritualan kayak gitu. Ya, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan ya di kolom komentar, yaitu Mbah mau tanya apa secara umum orang-orang di luar sana punya kodam atau tidak. Misalnya orang-orang yang lewat di jalan atau tempat umum. Jika dilihat pakai mata batin, kira-kira banyakkah yang didampingi kodam atau jarang yang punya, Mbah? Saya penasaran. Oke, pertanyaan dari Kuntilanak Imut. Pertanyaan harus dijawab. Rasa penasaran harus dipuaskan. Itu prinsipnya Mbah Wira. Kalau pengen tahu, tanyakan. Nggak apa-apa. Secara umum orang-orang di luar sana itu tidak memiliki kodam. Secara umum ya tidak memiliki kodam. Kira-kira hanya sekitar 10%-nya saja yang memiliki kodam. Kalau saya berjumpa dengan 10 orang gitu ya, maka 1 di antaranya itu punya kodam pendamping. Kalau saya bertemu dengan 100 orang, rata-rata 10 di antaranya itu punya kodam pendamping. Dan mereka yang punya kodam-kodam pendamping ini biasanya menempati jabatan tertentu, menempati posisi manajerial tertentu. Kalau pada jabatan atau posisi manajerial ini sedang berkumpul, ya 100% lah itu punya kodam. Ya 90% lah kita bilang. Ya ada 1-2 yang bodoh nggak punya kodam pendamping ya ada. Tapi
mayoritas kalau manajerial ini berkumpul ya mereka punya pegangan sendiri-sendiri. Mbak Hura pernah rapat dengan DPR, ya. Waktu itu ada operasi pasar murah, ya. Sedang rapat, rasanya di ruangan itu berat sekali. Kenapa? Karena mayoritas dari mereka punya pegangan masing-masing. Tapi kalau anggota DPR sedang ke pasar, ketemu sama orang-orang di pasar ya, mereka kan jadi minoritas, jadi orang kelompok 10% ini tadi. Jadi kalau pertanyaan Anda saya jawab, ya, mayoritas orang tidak punya, hanya minoritas sekitar 10%. Jadi dari 10 orang 1 punya, dari 100 orang 10 punya, gitu ya. Dan kalau yang 10% ini sedang berkumpul ya mereka jadi punya semua. Rata-rata mereka adalah orang-orang top yang menempati posisi atau jabatan tertentu, kayak gitu. Itulah kenapa kalau Anda ingin melanggengkan jabatan, Anda ingin melanggengkan posisi, pengusaha-pengusaha itu pasti punya penasihat spiritual. Ya, kalau mereka nggak punya ya usahanya sebentar gitu aja terus kemudian ya kukut, bangkrut. Mereka pengusaha-pengusaha sukses ya rata-rata punya. Itu rahasia sih di antara pengusaha-pengusaha besar tuh ya. Ya kalau Anda memasuki circle mereka, Anda akan tahu gitu bahwa mayoritas orang memang nggak punya. Tapi kalau orang yang menghasilkan sesuatu, orang-orang sedikit ya, minoritas yang menempati jabatan tertentu, pasti punya pegangan. Karena memang untuk melanggengkan apa yang mereka miliki. Kayak gitu. Oke, demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat merayakan tahun baru 2023.